Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telaga Sarangan juga dikenal sebagai telaga pasir, telaga alami yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelausan, Magetan. Legenda Telaga Sarangan menceritakan tentang gerakan naga yang menggerus tanah dan membentuk cekungan besar. Cekungan itu kemudian terisi air dan menjadi telaga. Karena letaknya di desa Sarangan, telaga ini lebih dikenal dengan nama Telaga Sarangan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri bernama Kiai Pasir dan Nyai Pasir di lereng Gunung Lawa bagian timur. Mereka tinggal di sebuah pondok kecil terbuat dari anyaman bambu beratapkan dedaunan. Mereka hanya tinggal berdua sebab selama bertahun-tahun menikah tidak dikaruniai seorang anak pun. Pada suatu hari, Kiai Pasir pergi ke hutan untuk menebang pohon. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Kiai Pasir tiba di tengah hutan. Tak lama kemudian, ia menemukan pohon yang sesuai dengan keinginannya. Karena semak belukar di sekitar pohon itu sangat lebat, Kiai Pasir terlebih dahulu membersihkannya agar ia mudah mengayunkan kapaknya ke pangkal pohon. Saat sedang menyibak dan membersihkan semak itu, ia melihat ada sebutir telur berukuran cukup besar tergeletak di atas tumpukan dedaunan seperti sarang. Tanpa pikir panjang, Kiai Pasir mengambil telur itu dan memasukkannya ke dalam wadah bambu yang sudah kosong. Ia lalu melanjutkan pekerjaannya membersihkan semak belukar di bawah pohon. Pekerjaan ini memakan waktu yang cukup lama, karena semak belukar tumbuh sangat lebat dan tinggi. Matahari pun sudah mulai bergeser ke barat saat Kiai Pasir hendak mulai mengayunkan kapaknya. Karena takut terlalu malam di perjalanan, Kiai Pasir berhenti menebang meskipun pohonnya belum roboh. Setibanya di rumah, Kiai Pasir lalu meletakkan kapak yang ia bawa di sudut luar rumah dan memberikan telur besar yang didapatkannya dari hutan pada istrinya. Saat melihat telur itu, Nyai Pasir cukup terkejut. Ia belum pernah melihat telur sebesar itu sebelumnya. Meskipun gembira dengan telur yang dibawakan suaminya, Nyai Pasir juga sedikit cemas. Ia takut jika telur besar ini adalah telur ular dan induknya akan mencari. Kiai Pasir meminta istrinya agar tak khawatir, sebab menurutnya telur besar ini adalah rezeki mereka. Ia juga berpesan agar telur itu dimasak pada pagi hari sebelum dirinya berangkat. Keesokan harinya Kiai Pasir bangun lebih pagi karena akan melanjutkan menebang pohon. Nyai Pasir membelah telur itu menjadi dua, yang satu diberikan kepada Kiai Pasir dan satunya disantap sendiri. Selesai sarapan, Kiai Pasir berangkat ke hutan dengan membawa peralatan seperti biasanya. Selama perjalanan itu, ia merasa ada yang tak biasa dengan tubuhnya. Kiai Pasir merasa sehat dan segar ketika meninggalkan rumah. Tetapi kini, badannya terasa panas dan sakit yang tak tertahankan. Ia tak bisa melanjutkan perjalanan lalu berhenti dan meletakkan seluruh peralatan yang dibawanya. Sekujur tubuhnya seperti ditarik-tarik. Kulitnya bergerak-gerak membentuk banyak tonjolan yang makin lama makin besar dan terasa sangat gatal. Rasa gatal itu semakin tidak tertahankan. Ia pun cepat berguling-guling ke tanah dengan harapan rasa gatalnya akan hilang. Tetapi, yang terjadi justru sebaliknya.
Rasa gatal semakin menjadi dan tubuhnya kian membengkak dan memanjang. Tidak lama kemudian tubuhnya sudah berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Ular jelmaan Kiai Pasir itu terus berguling-guling di tanah menuju rumahnya untuk melihat keadaan Nyai Pasir. Tempat sepanjang ular naga berguling itu menjadi cekung dan makin lama makin luas. Tanpa diketahui Kiai Pasir, di podoknya, Nyai Pasir juga mengalami hal yang sama. Setelah suaminya pergi, Nyai Pasir merasakan tubuhnya sangat panas, sakit, dan gatal-gatal. Karena tidak tahan menahan sakit dan gatal, Nyai Pasir juga rebah dan berguling-guling di tanah. Tubuhnya kian memanjang dan membesar hingga berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Ular naga jelmaan Nyai Pasir itu berguling-guling dari rumah ke arah perginya Kiai Pasir. Tempat bergulingnya ular naga Nyai Pasir itu juga membentuk cekungan yang kian luas dan dalam. Dalam kondisi itu, Nyai Pasir teringat telur yang dibawa pulang suaminya. Dugaannya bahwa telur itu adalah telur ular mungkin benar. Ia merasa menyesal telah memakan telur itu. Tetapi, nasi sudah menjadi bubur. Semuanya sudah terjadi dan tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Naga jelmaan Kiai Pasir dan Nyai Pasir akhirnya bertemu. Mereka berada di tengah-tengah cekungan yang luas bekas mereka berguling. Mereka terus berguling karena rasa gatal yang tak kunjung hilang. Tiba-tiba, cekungan terdalam itu menyemburkan air yang sangat deras hingga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Cekungan besar dan luas itu penuh terisi air dan menjadi telaga yang sangat besar. Ular naga jelmaan Kiai Pasir dan Nyai Pasir hilang bersamaan dengan berubahnya cekungan itu menjadi telaga. Penduduk sekitar yang mengetahui peristiwa terbentuknya telaga itu menamainya Telaga Pasir, diambil dari nama Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Namun karena letaknya di desa Sarangan, lambat laun masyarakat menyebut tempat itu dengan nama Telaga Sarangan. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah tentang kehati-hatian dalam tindakan kita sehari-hari, harus berpikir 2 kali sebelum mengambil atau mengklaim sesuatu yang bukan milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.